Bab 002. Kak Darrell, nggak boleh begitu. Delima menggelengkan kepala dengan setetes air mata membasahi pipi. Nanti Adelia sedih. Adelia sedih. Menurutmu aku nggak sedih? Aku juga sedih dan tertekan selama ini. Aku nggak pernah mencintai perempuan ini, tapi dipaksa tunangan. Aku juga terpaksa menuruti semua keinginannya. Karena kalau aku menolak, dia akan mengadu pada mama dan papa, lalu aku yang akan disalahkan mereka. Dasar perempuan licik. Kamu memanfaatkan kebaikan hati orang tuaku untuk mengikatku. Adelia sampai gemetar mendengar itu. Semua kalimat yang tidak pernah dia bayangkan akan keluar dari mulut laki-laki yang dia cintai, kini menggema di telinganya. Ayo kita pergi, Delima. Nggak usah ladeni perempuan ini. Darrell mengeratkan genggaman tangannya pada tangan Delima dan membawanya pergi dari sana. Adelia, Delima menatap sendu Adelia. Jangan lihat dia. Darrell merangkul lengan Delima dan mengarahkan wajahnya ke depan. Mereka masuk ke dalam mobil dan pergi. Pergi meninggalkan Adelia yang masih termangu di tempat. Rasanya, seakan Adelia terjebak ke dalam jurang mimpi buruk. Dan Adelia ingin segera terbangun dari 7. Mimpi buruk ini, tapi sayangnya semua ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan. Kenyataan bahwa laki-laki yang dia cintai sejak kecil ternyata membencinya. Dan dengan lantang mengatakan mencintai perempuan lain. Adelia masih terus mencari jawabannya. Di mana letak kesalahannya? Hal apa yang pernah dia lakukan sampai dia pantas mendapatkan semua ini? Adelia termenung di kamarnya. Sudah 7 hari dia berdiam diri di kamar. Kebetulan sedang liburan semester 2, jadi meskipun mengurung diri di kamar Adelia tidak masalah. Ah, bukan mengurung diri. Lebih tepatnya Adelia dikurung oleh orang tuanya. Semua ini karena kejadian 7 hari yang lalu. Adelia, aku minta maaf. Delima berkaca-kaca. Lepas. Aku nggak mau bicara sama kamu. Aku benar-benar minta maaf. Aku nggak tahu Kak Darrell ternyata mencintaiku. Adelia menghentikan langkah di ujung tangga. Kalau sejak awal kamu menjaga jarak dan nggak sok-sokan minta diajarin ilmu kedokteran, Kak Darrell juga nggak akan dekat dengan kamu. Aku nggak minta diajarin tapi Kak Darrell yang mengajariku sendiri. Oh, maksud kamu Kak Darrell yang menggodamu. Jangan kamu pikir aku nggak tahu ya. Diam-diam di belakangku kamu mencari tahu semua hal yang disukai Kak Darrell dan kamu mewujudkannya. Kamu menggodanya. Aku tidak begitu. Tolong jangan salah paham Adelia. Aku akan bicara dengan Kak Darrell. Supaya pertunangan kalian bisa dilanjutkan lagi. Nggak usah ikut campur lagi. Adelia hendak melangkah tapi Delima terus saja menahan pergelangan tangannya. Aku benar-benar minta maaf. Lepas. Adelia, jangan salah paham. Aku bilang lepas. Adelia menarik tangannya tapi tiba-tiba Delima terhuyung ke belakang dan jatuh menggelinding di tangga. Ak! Delima menjerit keras sebelum akhirnya pingsan. Adelia ternganga. Daripada syok melihat di Delima jatuh, Adelia lebih syok tubuh Delima bisa terhuyung padahal dia tidak mendorongnya dengan keras. Delima, semua orang langsung heboh menolong Delima. Tatapan mereka menajam terarah pada Adelia. Plak. Bahkan Adelia mendapatkan tamparan keras dari mamanya. 8. Kenapa kamu selalu begini? Kenapa kamu selalu menyakiti Delima? Kamu ingin membuat mama bersalah pada almarhumah adik mama. Sebelum meninggal dia menitipkan putri satu-satunya pada mama. Tapi mama selalu gagal menjaganya karena ulahmu. Karena kamu Adelia.
Kamu selalu menyakiti Delima. Regina menangis histeris. Papa sangat-sangat kecewa padamu. Delima ini calon dokter. Bagaimana kalau tangannya patah? Di masa depan tangannya akan sangat dibutuhkan untuk menolong orang-orang yang sakit. Papa tahu kamu bodoh, tapi otakmu masih normal kan? Seharusnya masih bisa kamu gunakan untuk mikir untuk tidak melukai orang penting. Geram Darius. Sekarang kamu masuk ke dalam kamar dan jangan keluar kamar selama 7 hari. Adrian juga tak kalah marah, kedua matanya menyorot kemarahan dan kekecewaan. Jika aku bisa memilih, lebih baik Delima yang menjadi adik kandungku daripada kamu. Aku menyesal kenapa punya adik kandung jahat sepertimu. Kamu tidak layak menjadi adikku, Adelia. Lalu mereka meninggalkan Adelia, pergi ke rumah sakit membawa Delima yang pingsan. Sekarang disinilah Adelia, meringkuk sendirian di dalam kamar selama 7 hari. Sama sekali tidak boleh keluar kamar. Makanannya diantar oleh Bibi. 3 hari yang lalu Adelia sempat demam tinggi. Bibi bilang sudah memberitahu yang lain, tapi tidak ada yang datang menjenguk. Hanya Bibi yang merawatnya. Teman-teman Adelia pun tidak ada yang peduli padanya. Ada yang menelpon atau mengirim pesan. Adelia sendirian. Bi. Iya? Non, Bibi meletakkan handuk yang sudah dibasahi oleh air hangat ke dahi Adelia. Non Adelia mau apa? Mau makan apa? Nanti Bibi buatin ya. Perempuan berusia lebih dari 40 tahun itu berkaca-kaca sambil memijit lengan nona mudanya yang terasa panas. Suhu badannya tinggi sekali, tapi orang rumah tidak mengizinkan Adelia dibawa ke rumah sakit. Mereka tidak percaya Adelia bisa sakit. Bibi. Iya, Non. Bi Yanti mengusap pipi Adelia yang tampak pucat. Bibi jangan tinggalin aku ya. Bibi menggelengkan kepala. Tidak, Non. Bibi tidak akan pernah meninggalkan Non Adelia. Bibi sudah menjaga Non dari kecil, sampai Non menikah dan punya anak. Bibi akan selalu ada di sisi Non. Non Adelia jangan sedih ya. Adelia mengulas senyum dengan setetes air mata jatuh membasahi sudut matanya. Bibi, aku boleh minta peluk? Boleh, Non. Boleh sekali. 9. Bi Yanti mencondongkan tubuh dan memeluk Adelia. Non tenang saja ya. Bibi akan selalu menemani Non. Bibi janji. Terima kasih, Bi. Terima kasih banyak. Adelia bersyukur. Setidaknya masih ada satu orang yang peduli padanya. Masih ada satu orang yang berjanji tidak akan meninggalkannya dalam keadaan apapun. Tapi Adelia masih berharap saat ini yang memeluknya adalah Mama dan Papa. Mereka bisa memeluk erat Delina saat sakit, kenapa mereka tidak bisa memeluk Adelia? Adelia juga ingin dipeluk mereka seperti dulu. Bibi, aku kangen Mama sama Papa. Kangen Kak Adrian juga. Aku kangen mereka yang dulu. Bibi tidak mampu berkata apa-apa lagi selain menahan tangisannya dan memeluk Adelia dan semakin erat. 10. Sekarang kondisi Adelia sudah membaik berkat dirawat oleh Bibi. Dan hari ini adalah hari terakhirnya dikurung di kamar. Namun, rasanya Adelia enggan beranjak dari kasur. Adelia belum ingin keluar dari kamar. Masa kuliahnya masuk semester 3 juga masih 3 hari lagi. Jadi, Adelia masih punya waktu untuk mengurung diri di kamar. Toh, dia keluar dari kamar juga tidak ada yang peduli. Di luar, saat ini semua keluarga sedang berada di ruang tengah. Bi Yanti. Bi Yanti segera mendekat. Iya, Nyonya.
Si Adelia lagi ngapain di kamar? Kenapa nggak keluar-keluar? Bilang sudah selesai hukumannya, ketus Regina. Saya sudah memberitahu Non Adelia, Nyonya. Tapi Non Adelia yang belum ingin keluar. Kenapa nggak mau keluar? Udahlah, Ma, biarin aja. Ngapain sih ngurusin dia? Paling juga caper. Sengaja ngurung di kamar supaya kita cariin dia, ucap Adrian acuh tak acuh, menoleh sekilas pada mamanya dan fokus lagi membaca buku. Saat ini Adrian sedang mengurus skripsi. Dia di kamar ngapain aja, Bi? Tanya Darius. Tidak ngapa-ngapain, Tuan. Hanya tiduran saja dan sesekali menangis. Mendengar kata menangis dari Bibi, Darius dan Regina saling melirik. Bagaimanapun juga, sejahat apapun Adelia, tetaplah putri mereka. Mama, Papa, Kak Adrian. Suara lembut itu menyita perhatian semua orang. Regina seketika tersenyum. Suara halus dan lembut Delima selalu bisa menenangkan hati semua orang. Iya, sayang, kamu bawa apa itu? Tanya Regina. Aku baru saja membuat cake, Ma. Wow, mau dong, seru Adrian riang. Selalu antusias setiap adik yang membuat aneka camilan. Delima itu jago masak beda dengan Adelia. Jangankan membuat cake begini, masak air saja dia bisa gosong. Iya, ini, aku buatkan untuk Mama Papa dan Kak Adrian. Dan aku buatkan untuk Adelia juga. Delima membawa nampan berisi 2 bundaran cake. Satu bundaran sudah dipotong-potong dan dia sajikan di meja untuk mereka, sementara yang satu masih utuh untuk Adelia. Silakan Mama dan Papa cobain. Regina dan Darius mencoba dengan antusias. Kakak juga cobain dong, pinta Delima dengan manja. 11. Pasti dong, Adrian mengambil sepotong kue. Enak seperti biasanya, ucap Regina. Makin hari rasanya makin enak ya, Ma, puji Darius dengan senyum merekah. Regina mengangguk, coba deh kamu ikut MasterChef Indonesia, Mama yakin kamu bisa dapat juara 1. Masakan kamu itu juara sekali Delima. Bukan cuma cake, masakan sehari-hari juga enak banget loh. Mama bisa aja, Delima tersenyum. Senang mendengar pujian itu, ya udah kalau gitu aku ke kamar Adelia dulu ya, Ma, Pa. Mau anterin cake ini. Satu utuh itu untuk Adelia. Tanya Adrian, wajahnya terlihat tak suka. Iya, Kak. Aku spesial buatin untuk Adelia, Delima tersenyum. Kalau dia nggak mau nanti kasih aja ke kakak. Iya, Kalek. Delima membawa nampan menaiki tangga menuju ke kamar Adelia. Bi Yanti lanjut mengerjakan pekerjaan rumah. Sementara di ruang tengah, mereka lanjut menonton TV. Mengobrol hangat sambil menikmati kekuatan Delima. Profesi mereka semua adalah dokter. Darius dokter spesialis penyakit dalam. Regina dokter penyakit kulit. Dan Adrian juga kuliah di kedokteran. Saat ini sedang skripsi, sebentar lagi akan lulus. Delima juga kuliah di kedokteran. Dengan beasiswa dan tunjangan dari mereka. Sedangkan Adelia, anak yang dicap bandel itu mengambil jurusan desainer. Keputusan Adelia membuat orang tuanya kecewa. Sangat-sangat kecewa. Tapi kekecewaan mereka terobati oleh Delima yang mengambil jurusan kedokteran. Non Delima. Bi Mirna mengejar Delima yang berlari sambil membawa nampannya. Nampan berisi cake-nya yang sudah hancur. Selain Bi Yanti, ada 3 pegawai lainnya di rumah ini, salah satunya adalah Bi Mirna. Bi, ada apa?
Tanya Regina. Anu, Nyonya, tadi Non Delima masuk ke kamar Non Adelia. Ingin mengantarkan kue. Tapi Non Adelia marah-marah dan melempar kue itu. Non Delima sedih dan menangis. Saya tidak tega dan ingin mengejarnya, ucap Bimirna sedih. Apa? Regina seketika geram. Akhirnya masa hukuman Adelia diperpanjang 3 hari lagi. Dia tidak boleh keluar kamar. Lagi dan lagi. Padahal dia tidak melakukan apa-apa, tapi tiba-tiba mendapat hukuman karena penjahati. Delima. Bi. Iya, Non. 12. Bibi yang sedang membersihkan kamar Adelia karena bekas jatuhnya kue, menoleh. Menatap sendu nona mudanya yang duduk di lantai, bersandar pada pinggiran ranjang dan menatap kosong pada balkon yang dibiarkan terbuka. Kalau aku bilang Delima menjatuhkan sendiri kue itu, Bibi percaya padaku. Percaya, Non. Bibi percaya. Bibi buru-buru menyelesaikan mengepel mencuci tangan dan menghampiri Adelia. Bibi bersimpuh di sampingnya. Bibi percaya pada Non Adelia. Tapi kenapa? Adelia menatap Bibi tepat di bola mata. Kenapa Mama dan Papa tidak percaya? Hati Bibi bagai diremas mendengar itu. Dia meraih tangan Adelia dan menggenggam erat. Bibi juga tidak tabu, Non. Nanti Bibi bantu bicara dengan Nyonya ya. Adelia menggeleng. Mereka sudah terlanjur membenciku, Bi. Apapun yang aku lakukan selalu salah di mata mereka. Bahkan seandainya aku dan Delima sama-sama jatuh di sungai, mereka akan menuduhku mendorong Delima dan menolong Delima. Mereka tidak akan peduli meskipun aku hanyut dan menghilang. Tidak, Non. Jangan bicara begitu, Bibi mengusap-usap punggung tangan Adelia. Kalau Non jatuh ke sungai, Bibi akan loncat ke sungai dan menolong Non. Bibi tidak akan membiarkan Non Adelia hanyut dan menghilang. Bibi akan menjaga Nona Adelia. Adelia mencebikkan bibir ke bawah. Tiba-tiba saja ingin menangis. Bibi. Iya, Non, Bibi di sini. Biyanti langsung menarik Adelia dalam pelukan. Tanpa bisa ditahan, air mata Adelia tumpah dalam pelukan Bibi. Air mata yang menyesakkan yang membuat Bibi tak kuasa menahan air mata juga. Biyanti tidak mengatakan apa-apa. Hanya memeluk erat sambil menepuk-nepuk punggungnya. Baru setelah tangisannya mereda, Bibi melepas pelukan dan menangkup pipinya. Non, gimana kalau Non ikuti saran Bibi saja? Adelia masih sesegukan. Mulai sekarang, Non fokus saja pada diri sendiri. Selama ini Non selalu berusaha membuktikan pada orang-orang di sekitar Non Adelia bukan orang jahat. Non selalu menyalahkan diri sendiri dan selalu mempertanyakan kesalahan-kesalahan Nan. Padahal Non Adelia tidak salah apa-apa. Bibi yang menjamin. Bibi yang menemani Non dari kecil sampai sekarang. Non sama sekali tidak berubah. Non bukan orang jahat. Aku bukan orang jahat. Bukan? Bibi mengusap pipi Adelia, menatap teduh mata yang selalu tampak gelisah itu. Non hanya perlu menjadi diri Non sendiri. Non tidak perlu mengemis perhatian siapapun. Non Adelia juga tidak perlu menjelaskan diri Non pada siapapun. Jika mereka mencap Non sebagai orang jahat, biarkan saja. Jika mereka menjauhi dan meninggalkan Non, biarkan saja. Non nikmati saja hidup Non. Sayang sekali jika masa muda Non habiskan hanya untuk menyalahkan diri Non sendiri. Non harus menikmati hidup. Lakukan apa yang Non sukai. Jika Non Adelia ingin jalan-jalan dan tidak ada yang mau menemani, ajak Bibi. Bibi siap menemani Non Adelia 24 jam. Non harus mencintai diri Non sendiri.
13. Kalimat itu seperti setitik cahaya. Cahaya yang menyinari ruangan gelap yang mengurung Adelia. Adelia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Selalu bertanya-tanya kesalahannya. Selalu bersedih karena tidak orang jahat. Dia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Kenapa Adelia tidak menyadari ini sejak dulu? Adelia menggenggam erat tangan Bibi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Terima kasih.